Kalau dividen kan tergantung perusahaan. Kalau gain tergantung siapa? Pasar. Ya, tergantung pasar ya. Kasih deskripsi lebih jauh. Jadi kalau gain itu kan gimana fluktuasi di pasar. Tadi udah dijelaskan sama Rafli, kalau misalkan lagi ini kayak di 5 tahun nih, 5 tahun jangka waktu yang tadinya 400 menjadi ke 1.200. Nah itu kan gimana di pasar ketika kita jual di tahun sekarang misalkan udah 1.200, nah selisih dari itu yang disebut. Oke, siap. Jadi tergantung pasar. Apa yang menyebabkan pasar itu akhirnya menghargai mahal? Kinerja perusahaan. Salah satunya ada lagi? Kan maunya harganya naik kan? Nah, apa yang bikin harga naik? Satu, kinerja perusahaan. Jumlah saham yang tetap kan? Jumlah saham yang tetap yang segitu aja itu bakal naik kan? Secara tidak langsung ya. Nanti saya ini juga secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Banyak orang yang pengen masih ingat nggak yang saya ceritain ada namanya systemic risk, ada namanya ada dua jenis risiko. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ini mengacu ke sini. Bahasa lainnya adalah faktor fundamental perusahaan. Tergantung kinerja perusahaan, artinya you are referring to unsystemic risk. Mata kuliah apa saya ceritainnya? Hah? Mata kuliah ini ya? Oke. Tapi ada juga systemic risk. Systemic risk itu apa? Ekonomi makro. Marketnya ekonomi makro. Makro. Atau marketnya. Ini marketnya, ini emitennya. Jadi yang menyebabkan harga naik itu karena market. Karena market itu maksudnya ya kondisi pasar keuangan secara umum ya. Yang ini dipengaruhi oleh ekonomi makro. Suku bunga naik, nilai tukar turun, Selat Hormuz ditutup, ya. Jadi ini faktor-faktor yang sifatnya nggak bisa kita kontrol. Cuma Purbaya yang bisa kontrol. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan harga ini naik atau turun. Satu, kinerja perusahaan, itu betul tadi. Kalau saya pakai bahasanya lebih akademik, unsystemic risk. Yang satu lagi adalah systemic risk, sistem keuangan yang menyebabkan kita jadi kena batunya. Kinerjanya bagus nih, dapat profit, ya. Pertumbuhan modalnya juga kencang, utangnya sangat kecil, sangat sehat. Tapi suku bunga sama negara naik 2 kali lipat. Apa dampaknya terhadap harga saham? Turun meskipun fundamental dia bagus. Contohnya sekarang Indonesia IHSG-nya turun terus karena secara sistemik atau secara makro nggak ada sentimen yang menyebabkan orang stay di Indonesia. Udah kehajar sama MSCI, udah dikasih negatif outlook sama beberapa pemeringkat ya, S&P, Moody's yang pernah saya cerita di pertemuan sebelumnya. Jadi gloomy iklim investasi Indonesia.
Jadi event perusahaannya bagus, BRI mencetak laba, bagi-bagi dividen 50 triliun, tetap aja saham BRI nggak bisa naik.